Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menemani Sobat Kembara Sunyi untuk kembali bercerita dan kembali bertemu dengan teman-teman sekalian. Di masa sulit-sulit ini kami ikut berdoa kepada teman-teman semua yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Kami berdoa semoga Allah angkat penyakit teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami masa-masa sulit, terutama dalam hal ekonomi, mungkin ada yang warungnya sepi, mungkin ada yang warungnya ditutup, mungkin juga ada yang kehilangan pekerjaan. Kami hanya bisa membantu doa untuk teman-teman sekalian. Semoga Allah segera memberi jalan keluar yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita menjalani kehidupan seperti normal, seperti sedia kala. Sebelum masuk ke cerita ini, bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami berdoa semoga Allah membalas kebaikan teman-teman sekalian. Aku ingat dulu pernah waktu kecil itu di Surabaya kan ada satu balai kota. Nah di balai kota dulu di masa kecilku itu masih dibuka untuk umum. Kalau di akhir-akhir ini udah nggak lagi. Jadi yang kami ingat dulu dari kampung, kami itu bersepeda sama teman-teman naik sepeda ontel menuju ke balai kota itu malam hari. Ya di situ ada banyak orang jualan. Dan kita bisa main di area rerumputan, di situ ada air mancur kecil. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Surabaya, yang masih menangi lah zaman-zaman itu, mungkin masih ingat juga. Dan di sebelah sana, di agak sebelah area sana itu ada satu tempat yang orang-orang menyebutnya itu Balai Pemuda. Di situ setiap malam, Sabtu malam Minggu, kalau nggak salah beberapa minggu sekali itu digelar satu pertunjukan semacam reog dan kami menyebutnya itu jaran kepang. Tapi ada orang-orang yang menyebutnya itu jaranan, ada yang menyebutnya itu kuda lumping, bahkan ada yang menyebutnya itu ebek. Mungkin teman-teman yang ada istilah lain bisa menyebutkan di kolom komentar, ada sebutan-sebutan lain. Nah waktu itu kami rame-rame naik sepeda ontel ke sana. Malam itu kami nonton pertunjukan reog itu dan yang paling kita senangi waktu itu adalah pertunjukan jaranan. Dimana pada waktu itu musik yang dimainkan itu bisa seperti seolah membawa kita yang menonton itu masuk ke dalam situ. Jadi disitulah pemain ini mulai seperti kerasukan dan mereka mulai makan pecahan-pecahan kaca. Jadi pecahan kaca itu yang kalau di bahasa Surabaya itu kami menyebutnya beling. Jadi kita saling ngobrol, wih mangan beling. Lah yang paling seneng kan kita adegan itu. Kadang-kadang juga di beberapa pertunjukan mereka ini juga makan ayam yang hidup-hidup, dimakan sampai keluar darahnya, kemudian dia ini lari ke penonton, terus ada pawangnya yang narik gitu kan. Nah adegan-adegan semacam itu yang benar-benar masih terekam jelas di ingatan kami. Padahal ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Nah, yang membuat aku penasaran, ini sebenarnya kesenian ini berasal dari mana? Apakah memang benar-benar dari, kalau reog kita tahu yang paling santer itu beredarnya atau berasalnya dari Ponorogo. Tapi tentang jaranan atau kuda lumping, atau jaran kepang, ini awalnya dari mana?
Nah, setelah itu pas waktu kami nonton pertunjukan itu, kami ini saling tanya, ini dari mana ya kesenian ini, jaran kepang ini? Saling tanya sama teman-teman itu. Karena pada waktu itu masih usia SD, jadi ya kita sekedar, ya itu mungkin dari zaman dulu, zaman kerajaan. Hanya pengetahuan kami itu cuman sebatas itu. Nah, sambil terus nonton, salah satu temanku ini yang namanya Topan, itu tiba-tiba matanya melotot. Jadi pas waktu adegan kesurupan itu, Topan ini tiba-tiba melotot, terus dia ini mengeram. Loh Pan, kamu kenapa Pan? Oh, dia ini Topan ini kemudian lari menuju ke tengah-tengah arena, terus dia ini ikut-ikutan makan pecahan kaca itu. Lah kami kan semua kaget di situ. Loh, Topan kok makan kaca? Ini gimana? Terus panggilan. Nah, ada satu pawangnya ini yang narik Topan ini tadi, terus nggak tahu pawangnya ini seperti mukul di area kepalanya Topan, terus Topan ini sadar, terus dikasih minum, terus pawangnya ini teriak-teriak, ini temannya siapa ini? Anaknya siapa? Lah kami kan waktu itu kesana sama teman-teman yang lain, kami datang, itu teman kita Pak. Oh, ini temanmu? Iya Pak. Ini temanmu ini punya bakat untuk bisa kesurupan. Nah, di situ pawangnya jelasin ternyata kalau melakukan suatu pertunjukan, jadi pelaku jaran kepang ini harus punya bakat atau dia minimal harus bisa dirasuki. Nah, Topan ini, pengakuan dari pawangnya, Topan ini punya bakat untuk itu. Nah, setelah kejadian itu ternyata Topan ini semakin tertarik dengan kesenian jaran kepang itu tadi, dan kabarnya ketika kami SMA kelas 2 itu Topan ini terjun di dalam dunia itu. Jadi aktivitas Topan itu seringkali pentas di tempat-tempat yang mengadakan acara jaranan itu. Nah, sampai singkat satu cerita, ketika itu di zaman-zaman kuliah kalau nggak salah ini, aku itu cari referensi ini sebenarnya kesenian ini dari mana asalnya. Ternyata ada satu cerita atau sejarah dulu di zaman Sultan Agung ketika menyerang Batavia pada waktu itu. Ini pasukan-pasukan kavaleri terutama yang naik kuda. Ini mereka benar-benar disambut oleh seluruh warga. Jadi begitu perjalanan dari Jogja menuju ke Batavia itu, selama perjalanan itu banyak warga ini yang menyambut. Dan disitulah kemudian muncul sebuah seperti penghormatan kepada pasukan-pasukan atau tentara-tentara Sultan Agung yang mengendarai kuda. Makanya tarian-tarian kuda lumping itu mereka seperti menunggangi kuda mainan, dan mereka seperti melakukan tarian-tarian seperti itu. Nah, ada juga cerita lain, ternyata ketika pasukan Diponegoro itu berperang dan mereka melakukan gerilya, ternyata banyak juga warga itu yang menaruh hormat penuh kepada pasukan-pasukan Diponegoro yang saat itu memang naik kuda. Nah, jadi banyak versi tentang kesenian jaranan ini, kesenian kuda lumping ini. Tapi yang jelas kesenian ini asalnya dari para masyarakat yang pada waktu itu benar-benar menaruh respek kepada para pasukan yang berperang melawan penjajah. Karena pada waktu itu mereka naik kuda yang mainan, jadi mereka membuat satu tarian-tarian khusus yang kemudian di kemudian hari ada beberapa hal mistik yang dimasukkan atau unsur-unsur mistik yang dimasukkan di tarian tersebut. Makanya yang kita tahu sekarang, jaran kepang, ebek, atau jaranan itu selalu ada unsur-unsur mistik yang kerasukan. Tapi nggak semua seperti itu. Dan entah seperti apa perjalanannya, yang jelas kesenian ini, yang tradisi ini tetap berjalan dan tetap lestari sampai sekarang. Dan kita sebagai orang Indonesia juga respect betul terhadap kesenian ini. Nah, cerita kali ini memang kita mau cerita tentang satu kesenian yang pernah juga dialami oleh Sobat Kembara, namanya Umar. Umar ini kebetulan asalnya dari Cilacap, dan waktu itu Umar cerita kalau di masa-masa SMA itu, sekitar kelas 1 SMA itu, dia pernah tertarik untuk mengikuti kesenian ini. Mereka menyebutnya kesenian ebek, ya kesenian jaranan seperti yang tak jelaskan tadi. Jadi pada waktu itu di desanya Umar ini sedang rame tentang kesenian ini,
dan Umar itu tertarik untuk mengikutinya. Jadi ada satu desa yang kebetulan desanya ini letaknya nggak jauh dari desanya Umar, yang kebetulan sedang membuka satu kesenian atau satu klub, di mana klub ini nantinya akan dipentaskan. Nah, kebetulan waktu itu mereka membutuhkan penari-penari. Nah, Umar tertarik untuk itu. Umar ikut, dan begitu Umar mendatangi tetua atau pemilik klub tersebut, dia bilang kalau grup tarian ini harus diawali dengan izin orang tua. Nah, waktu itu ditanya satu-satu, dan Umar juga ditanya sama tetuanya, sudah izin belum ke orang tua? Umar waktu itu menjawab, sudah Pak, sudah izin. Oke, kalau memang sudah izin, kalian sudah tahu kan tentang kesenian ebek ini, tari-tarian ini, ada beberapa bagian nanti kalian harus memang benar-benar mengalami kesurupan atau kerasukan. Nah, disitulah Umar semakin minat dengan kesenian ini. Jadi mulailah tetua ini menyarankan sesuatu. Jadi ada beberapa syarat yang harus dilakoni oleh Umar. Salah satunya yaitu dia ini harus puasa. Puasanya ini seperti puasa apit weton. Jadi hari kelahirannya itu seperti puasa 3 hari, misalnya dia lahir 17 Juni. Jadi dia harus puasa di awal dan di akhir tanggal 17 itu. Jadi tanggal lahirnya ini diapit oleh puasa tersebut. Yang kedua, syaratnya ini ketika nanti setelah puasa ini selesai, mereka yang ikut mendaftar sebagai penari ini harus sowan ke satu buah makam yang dikeramatkan, dan mereka harus masuk ke situ seperti mengungkapkan atau izin pada penunggu di makam tersebut. Nah, syarat-syarat itu kemudian mulai dilakoni oleh Umar dan teman-teman yang ada di sana. Awalnya ketika puasa pertama itu Umar ini nggak mengalami satu kejadian apapun. Tapi di beberapa hari setelah puasa, malam itu ketika Umar ini tidur seperti biasa, dan malam itu dia ini dengar seperti ada orang yang ngetuk pintu. Jadi ada orang, tapi Umar waktu itu tetap mengabaikan dan melanjutkan tidurnya. Nggak lama kemudian, lagi-lagi Umar ini seperti dengar ada suara orang yang ngetuk pintu, sambil diiringi seperti seorang dalang yang lagi nembang. Nah, semakin didengar, ternyata Umar ini semakin sadar, ini bukan orang ngetuk pintu, tapi seolah Umar ini dengar ada dalang yang sedang mementaskan pertunjukan wayang. Lah, semakin Umar ini bangun, antara sadar dan nggak sadar, Umar ini ngelihat ada satu dalang yang sedang memainkan wayang, tapi samar-samar. Dan seperti pertunjukan ini seperti benar-benar meriah sekali. Dan Umar itu dengar sekali kalau dalang ini seperti memainkan wayang yang sedang berperang waktu itu. Wah, nah, di kamar itu benar-benar Umar itu ketakutan, dan sampai dia ini nutup selimut. Sampai pagi hari suara orang dalang ini belum juga reda. Tadi semakin keras. Dan Umar itu benar-benar jelas sekali mendengar suara dalang yang sedang memainkan wayangnya itu. Sampai di pagi hari, dia ini cerita ke pawangnya itu, tetuanya itu, dia cerita kalau mengalami hal-hal semacam itu. Lah, pawangnya atau tetuanya itu bilang, itu nggak apa-apa Mar, itu memang wajar karena kamu sudah memasuki syarat-syarat ini, kamu kan sudah melakukan puasa. Nah, coba tetap terus dilakoni hal-hal semacam ini. Nanti kalau sudah selesai atau ada hal-hal, ada apa-apa yang menurutmu itu kamu aneh, kamu cepat bilang ke saya. Oh gitu ya Pak? Iya, sudah, kamu tetap aja ngelakoni itu. Nah, Umar ini tetap melakukan puasa itu, dan sampai pada akhirnya Umar ini memasuki syarat yang sowan ke makam keramat itu. Jadi malam itu mereka semua dikumpulkan dan masuk ke makam keramat itu satu persatu. Waktu itu lagi-lagi Umar begitu masuk ke makam itu, dia ini merasa suasananya yang tadinya sunyi, sepi, tiba-tiba berubah menjadi suasana yang benar-benar meriah. Jadi seolah ada satu pertunjukan wayang di situ.
Pertama awalnya dia ini mendengar suara bunyi-bunyian seperti gamelan, dang dong dang dong dang dong dong. Dan nggak lama kemudian samar-samar Umar ini ngelihat ada seperti pertunjukan orang-orang yang sedang kesurupan. Jadi main jaranan dan dia ini sedang kesurupan. Nah, Umar waktu itu yang melihat samar-samar, dia tetap melanjutkan jalan menuju makam itu, dan ketika sampai di satu titik itu dia melakukan satu ritual, dan selesailah ritual itu, dia ini lagi-lagi bilang ke pawangnya itu, dia bilang ke tuanya, pada saat memasuki makam itu dia ngerasa seperti melihat ada pertunjukan, dan pertunjukan ini pertunjukan epek, dan kebetulan penari epek ini sedang kesurupan. Itu tanda-tanda apa, Pak? Lah lagi-lagi pawangnya bilang, udah enggak apa-apa, itu memang banyak orang-orang itu yang melakukan ritual semacam ini terus mengalami satu kejadian semacam itu, dan itu sudah biasa. Kamu tetap aja melakukan ini. Kalau memang kamu serius, tetap melakukan ini. Jangan kendor, terus jalan. Ya Pak, baik Pak. Dia terus menjalani itu sampai pada akhirnya Umar ini sudah melakukan semua syarat, dan mulailah Umar ini seringkali pentas. Jadi grupnya Umar Epek ini seringkali ada tanggapan-tanggapan atau pementasan-pementasan di berbagai tempat sampai berjalan 3 bulan. Dan pada satu ketika setelah pentas, pada waktu itu dia pentas di luar desa dan pulang di sekitar jam 1 dini hari. Waktu itu Umar jalan sendiri, dan kebetulan saat akan menuju ke desanya itu dia memasuki satu makam. Makam ini kebetulan sangat rindang sekali. Jadi apalagi kalau malam benar-benar gelap. Waktu itu Umar itu jalan sendirian, dan dia itu ngerasa di tengah-tengah jalan itu, di antara makam itu, dia ngelihat ada seperti orang warok. Jadi kalau kita tahu warok di pertunjukan reog itu ada seorang warok yang dia ini memakai baju hitam-hitam dan kumisnya panjang dan matanya seperti melotot. Dia ini warok ini jalan di tengah jalan menuju ke Umar sambil dengan suara yang kerincingan, kerincing, kerincing, kerincing. Semakin dekat warok ini sosoknya tinggi besar sambil mendekati Umar, sambil joget seperti itu, dan semakin dekat Umar ini agak mundur sedikit, dan ternyata di sampingnya Umar ini ada kuda dengan ukuran yang benar-benar besar sampai badan kuda ini seukuran kepalanya Umar. Jadi benar-benar tinggi dan besar sekali kuda itu. Kuda ini seperti melihat ke arah Umar waktu itu, dan Umar ini sempat mikir, kok malam-malam ada kuda. Yang kedua, di desaku ini nggak ada satupun orang yang punya kuda. Kenapa kok ada kuda tengah malam seperti ini dan di depan kuburan? Apalagi waktu itu warok ini semakin mendekati ke arah Umar. Jadi warok ini sambil berjoget seperti ini, sambil melihat ke arah Umar. Jring, 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 jring. Nah, Umar ini semakin ketakutan, dan Umar ini lari. Nah, keesokan harinya, Umar ini langsung cerita ke pawangnya itu. Dia cerita kalau malam itu Pak, saya itu ketemu sosok seperti warok. Dia itu kerincing. Jadi dia itu kayak marah dan mendekati ke arah saya. Lah pawangnya terus bilang, ya itu indangmu Umar. Itulah kodammu. Jadi istilah dari pawang tersebut, ya itulah kodammu. Berarti kamu ini sudah punya kodam. Nah, bagi yang belum tahu kodam itu semacam jin perewangan atau jin yang sengaja diperbantukan untuk manusia. Umumnya langkah-langkah ini ketika kita mau mendatangkan kodam jin, kita harus melakukan ritual-ritual. Dan menurut pawang tersebut, Umar ini sudah mendapatkan kodamnya. Nah, pada waktu itulah Umar ini semakin getol mengikuti acara tersebut, semakin sering mendatangi pementasan-pementasan. Sampai pada satu ketika 3 tahun berjalan, Umar itu ngerasa ada yang nggak beres dengan dirinya. Dia itu ngerasa kayak setiap malam dia itu seperti terdengar suara orang yang ketawa di kamarnya. Wak, 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 wak. Nah begitu Umar bangun, ternyata nggak ada apa-apa. Dan di malam-malam yang lain, ketika Umar tidur itu, Umar ini seperti ngerasa ada yang ngetuk pintunya. Dan antara sadar dan nggak sadar, pintunya ini seperti dibuka oleh orang. Dan ketika orang ini masuk, ternyata warok itu dia masuk dan seperti kerincing, jalannya itu
karena di kakinya ini ada seperti lonceng dan jalannya ini seperti kerincing, 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 dan jalan mendekati Umar. Dan lagi-lagi Warok itu menghadap ke arah pintu. Dia ini sambil ketawa, wah, lalu keluar lagi dari pintu. Disitulah Umar ini seperti merasa sering kali mendapat gangguan. Dan setiap kali Umar ini pentas, dia mementaskan ebeknya itu, di tengah pementasan itu Umar ini mengalami pusing yang benar-benar pusing. Dan seketika itu juga Umar ini benar-benar nggak sadar. Ternyata disitulah Umar ini kesurupan atau kerasukan. Dan tanpa sadar pada waktu itu ya Umar makan kaca dan lain-lain, pecahan kaca, kadang makan kelapa yang dikupas dengan giginya, dan sesekali waktu kadang juga dia ini makan ayam yang masih hidup. Dan hal itu nggak diketahui oleh Umar. Artinya ketika melakukan itu Umar ini nggak sadar. Tapi Umar tahu dari orang-orang yang melihat pada waktu itu. Nah, singkat cerita ketika 3 tahun setelah berjalan melakoni penari sebagai penari ebek itu, Umar akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dia merasa kalau awalnya dia ikut tari ebek itu dia belum izin ke orang tuanya sebenarnya. Tapi pada saat pertama kali ikut daftar menjadi penari ebek, dia bilang ke pawangnya kalau dia sudah izin orang tua, padahal belum. Disitulah Umar itu ngerasa dia membohongi orang tuanya. Akhirnya dia memutuskan, ya sudahlah, aku nggak ikut lagi. Jadi dia izin ke pawangnya, dia izin ke teman-temannya untuk nggak lagi ikut gabung ke klub penari ebek itu. Dan Umar ini kemudian menjalani aktivitas seperti biasa. Ternyata pada saat menjalani aktivitas seperti biasa itu, grupnya ini kan masih sering kali pentas. Dan setiap kali pentas, grupnya ini selalu mengabarkan ke Umar, Mar, malam ini kita pentas di desa ini gitu. Jadi Umar otomatis tahu. Nah, ternyata pada saat grupnya ini pentas, di tengah-tengah pertunjukan pada saat mereka ini sedang kerasukan, Umar ini yang ada di rumah, di kamar, dia ini ngerasa juga kepalanya pusing. Dan tiba-tiba Umar ini bergerak dengan sendirinya dan tiba-tiba menari dengan sendirinya. Dan waktu itu Umar ini nggak sadar. Tapi orang tuanya yang kemudian tahu, dan orang tuanya ini membangunkan Umar. Disitulah Umar ini sering kali mengalami kejadian semacam itu. Padahal Umar nggak lagi ada di pementasan, Umar posisinya ada di rumah, ada di kamar. Tapi ketika grupnya melakukan pementasan itu dan ada di bagian kerasukan itu, Umar ini juga merasakan kerasukan seperti itu. Sampai kemudian Umar ini merasa perlu mendatangi tetuanya itu. Karena dia lama sekali nggak silaturahmi ke pawangnya, dia memutuskan untuk mendatangi pawangnya itu. Dan ketika sampai di rumah pawang tersebut, sang pawang itu yang waktu itu sedang ada di rumah lagi santai, Umar ini datang. Umar datang malam itu dan pawangnya ini langsung lihat Umar. Loh Mar, kok kodamu masih ngikut? Loh, maksudnya gimana Pak? Wah udah duduk sini kamu. Umar duduk, dia bilang, pawangnya ini bilang, kodamu ini kok masih ngikut sampai hari ini? Kamu nggak sadar? Nggak sadar Pak. Tapi yang tak rasakan itu seringkali kalau teman-teman mentas. Dan pada waktu itu aku tuh ngerasa kepala aku pusing. Dan tiba-tiba aku kayak nggak sadarkan diri. Kata orang tuaku, aku tiba-tiba kerasukan. Oh iya, itu memang karena kodamu masih ngikut. Itu dia ngikut, dia duduk di sana. Jadi yang dilihat pawang itu ada sosok warok tinggi besar. Dia ini sambil bersedekap di samping pintu, sambil melihat ke arah kanan kiri. Pengakuan pawangnya seperti itu. Disitulah kemudian, ya sudah Mar, sini. Biar kodamu nggak ngikut lagi. Udah sini. Jadi pawangnya ini kemudian megang kepalanya Umar dan seperti membacakan sesuatu. Waktu itu Umar nggak tahu apa yang dibacakan oleh pawang tersebut. Dan seperti membacakan sesuatu, kemudian pawang ini menyemburkan air ke kepalanya Umar. Dan pawangnya bilang, udah, setelah ini udah kamu nggak bakal digoda lagi karena kodamu sudah nggak ngikut lagi. Oh ya udah, makasih ya Pak, karena saya benar-benar ngerasa terganggu juga. Kok saya udah lama nggak ikut ebek, tapi kok saya ngerasa masih benar-benar mengalami kepala pusing, mengalami kerasukan gitu. Ya wis, habis ini udah nggak ada lagi lah kodamu yang ikut. Karena selama ini ternyata kodamu ini masih ngikut kamu. Oh ya Pak. Nah setelah pamit itu pun beberapa hari kemudian
Umar ini nggak lagi mengalami kejadian-kejadian yang pernah dialami sebelumnya. Nah, cerita inilah yang kemudian dibagikan Umar ke Kembara Sunyi. Harapannya adalah supaya ketika mau melakukan apapun, sebaiknya izin orang tua itu yang terlebih dahulu diutamakan. Yang kedua, kita tahu bahwa banyak sekali kesenian-kesenian tradisional yang dipunyai oleh Indonesia. Sewajibnya kita tetap terus melestarikan. Dan apapun yang mungkin tidak berkenan di diri kita, misalnya ada hal-hal yang mungkin nggak cocok seperti kerasukan dan lain-lain, itu nggak perlu diambil terlalu serius. Anggaplah itu sebagai bumbu-bumbu kecil di sebuah kesenian tradisional Indonesia yang memang kesenian tradisional Indonesia itu terkesan dengan hal-hal mistisnya, dan itu adalah bagian dari kesenian tradisional Indonesia. Seperti yang tak jelaskan di awal bahwa kesenian ebek, kuda lumping, atau orang-orang menyebutnya jarang kepang atau segala macam, ini awalnya adalah dari pasukan kavaleri dari pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Memang pahlawan-pahlawan ini bukan pahlawan yang ketika Indonesia berdiri, tapi sebelum Indonesia berdiri mereka sudah pahlawan di Nusantara ini. Seperti halnya Sultan Agung yang melawan kepada VOC, seperti halnya Pangeran Diponegoro yang juga melawan kepada Belanda. Ini yang patut kita acungi jempol kepada para pahlawan, dan kita harus hormati mereka. Disinilah kemudian para masyarakat itu menghormati mereka, menghormati beliau dengan cara melestarikan kesenian-kesenian ini. Karena memang asalnya dari mereka menghormati pasukan-pasukan kavaleri dari pasukan-pasukan ini, pahlawan-pahlawan tersebut. Ya, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.